yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Waduh, ijazah Gibran sulit diselamatkan. Kata politisi Golkar, saatnya lempar handuk. Lu tau gak Gibran? Ini yang ngomong nih ya, yang ngomong ini bukan orang sembarangan loh. Karena ini adalah cacat bawaan, bagaimana saya bisa damai, bukan saya yang damai. Maka dia yang harus berdamai, satu-satunya cara mundur, itu. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan diri saja. Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisinya sudah di atas angin ini ya, karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari menteri yang bersangkutan. Jadi mereka dengan mudah memberikan seruan-seruan pemakzulan atau pengunduran diri terhadap Gibran. Data sudah ada, kemudian dibantu jajaran kementerian yang langsung dikasih instruksi oleh menterinya. Katanya masih ada data yang diinginkan oleh Roy Suryo, sehingga rencananya mereka akan ke kementerian lagi minggu depan. Kalau sudah begini, saya kira harusnya alarm itu sudah berbunyi ya, nyaring di telinga Gibran. Kan posisi Gibran itu sudah kejepit ini ya, seakan sudah di ujung tanduk. Di satu sisi sudah ada kasus di pengadilan, kemudian di sisi lain ada Roy Suryo yang bakal terus mengejar persoalan ini. Bahkan mau dibikin buku katanya, seperti persoalan ijazah bapaknya Gibran. Dimana kedua sisi ini kan ujung-ujungnya adalah pelengseran Gibran. Mana sudah nggak punya panggung di pemerintahan, bisanya hanya kesana kemari bagi-bagi sembako, lihat-lihat siskamling, ditanya masalah banjir malah lempar mic. Seakan menegaskan sebutan kosong dan pelanga-plongo terhadap Gibran seperti yang sering disebut para netizen di medsos ya. Gibran memang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerja ke luar negeri kemarin ya. Waktu berangkatnya kan Gibran nggak ada.
Bisa jadi hadirnya Gibran menyambut kedatangan Presiden Prabowo itu sekedar untuk menegaskan dukungan para relawannya terhadap Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo nampak senyum ya di foto itu ya. Tapi jangan salah ya, ingat bahwa setelah Pak Prabowo menyebut hidup Jokowi, kemudian beliau malah membebaskan para lawan politik Pak Jokowi. Ada Tom Lembong, ada Hasto. Pak Prabowo memang nampak biasa aja, senyum-senyum. Tapi di belakang sana ada Roy Suryo yang sedang giat-giatnya mengejar data-data pendidikan Gibran. Dan ada Subhan Palal yang tidak bakal mau berdamai dengan Gibran kecuali Gibran mau mundur. Kita rakyat ini tinggal menonton dan menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Waduh, ijazah Gibran sulit diselamatkan. Kata politisi Golkar, saatnya lempar handuk. Lu tau gak Gibran? Ini yang ngomong nih ya, yang ngomong ini bukan orang sembarangan loh. Serius ini. Yang ngomong ini adalah politisi dari Golkar, namanya Indra J. Piliang. Lu tahu Indra J. Piliang? Dia juga pendidikannya juga bukan main-main nih dia. Ya, dia S1-nya di jurusan sejarah di UI. S2-nya juga jurusan sosial politik juga di UI. Dan lagi pula ya, ini tambahan lagi ya. Karena apa? Ini biar yang ngomong ini kredibel nih, ya. Orangnya bener-bener orang-orang kredibel ini. Jadi dia juga mantan tim ahlinya Menpan RB waktu 2014, saat itu menterinya tuh Yudi Krisnandi. Selain itu lu tahu nggak nih? Selain itu dia juga bukan main-main lagi nih ya kegiatannya. Dia peneliti Departemen Perubahan Sosial CSIS. Bayangin aja loh. Sekarang dia tuh lempar handuk. Padahal dia politisi Golkar nih, salah satu partai yang ada di dalam kekuasaan ya, kekuasaan ini ya ini. Jadi iritnya tuh oposisi lah ya, maaf. Artinya dia tuh koalisi di partai ini. Jadi ini bener-bener nih, dia ngomong tuh gak main-main ya. Ingat ya, saatnya dia tuh lempar handuk, sudah nyerah. Jadi siap-siap lu Gibran ya. Makanya lu sih tiap hari cuman begini toh. Ya gimana? Lu kan jadi batuk gua gara-gara baca ini. Gara-gara baca ini sama lihat lu jadi batuk gua. Bahwa prinsipal wajib hadir. Prinsipal hadir yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Nggak perlu data lagi, tinggal mau damainya gimana itu. Ya, nggak perlu data lagi karena data akan dibuat yang sekarang melimpah di media massa, di media sosial, udah banyak tahu kan. Nah, tapi nanti itu saya coba kalau sampai pembuktian, saya bawa ke ranah pembuktian itu. Ya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai. Maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur itu. Berarti syarat damainya malah justru minta Mas Gibran mundur gitu, Pak? Di proposal damainya. Nah, nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana. Tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya, itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi, kan gitu kan? Nah itu terlanjur, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu ya. Oke, cukup? Ya. Berita terhangat tentang ijazah Gibran ya, ini berita terbaru lagi ya. Kata politisi Golkar, katanya isu ijazah Gibran ini sangat sulit sekali diselamatkan. Nah, ini ngeri sekali ya.
memang ini beredar beberapa video, ada seseorang yang berada di Australia juga mengatakan bahwa Gibran ini di sana ternyata cuman sebentar ya, katanya cuman beberapa bulan, itu pun kursus bahasa Inggris, itu pun tidak sampai selesai katanya seperti itu. Dan ada juga seorang Menteri Prabowo yang malah membantu sepak terjang atau kiprah Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Ini tentunya berita ini semakin seru, dan Gibran ini memang mungkin saat ini juga lagi pusing ya. Ini lagi kepepet dan bingung juga ya, karena memang latar pendidikannya kita semua tahu, yaitu kalau kita lihat ini, saya saja ini kurang paham ya, dan acak-acakan begitu. Ini mana yang salah dan mana yang benar ya. Ini sebenarnya benar-benar menjadi isu yang paling top saat ini ya, isu ijazah Gibran ini ya, karena kemarin Pak Jokowi, sekarang Gibran. Justru sekarang yang Gibran ini banyak sekali yang sudah menemukan data ini, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya, dan bahkan yang menggugat di pengadilan ya, Pak Subhan ini mengatakan kalau mau damai itu sangat mudah sekali. Syaratnya yaitu kalau mau berdamai, Gibran ini harus mundur katanya gitu ya. Mudah sekali ya. Dan tidak mau berdamai, syaratnya kalau mau berdamai, Gibran Raka Buming Raka Wapres ini harus mundur, kata Pak Subhan seperti itu ya. Dan ini apa sebenarnya yang sudah dipegang data-data oleh Pak Subhan ini, sehingga Pak Subhan ini sangat yakin sekali bahwa Gibran ini tidak memenuhi syarat ya. Pendaftaran Wapres ini tidak memenuhi syarat dokumen atau ijazahnya, katanya seperti itu ya teman-teman ya.